Sifat pertama teman-teman, dan ini sifat yang sangat terkenal dari kaum Khawarij, yaitu merasa paling benar sendiri dan yang lain pasti salah. Hari ini kita ada dua contoh. Satu contoh dari zaman Rasulullah, satu contoh dari zaman kita, kehidupan sehari-hari kita ini. Contoh yang pertama, ketika Rasulullah SAW di satu saat menyelesaikan sebuah ghazwah, biasanya ada beberapa barang yang ditinggalkan oleh musuh. Barang tersebut di dalam Islam namanya harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang ini teman-teman ada pembagian tertentu. Ada caranya untuk membagikannya ke Rasulullah dan kepada para prajurit yang ikut di dalam perang tersebut dan kepada umat yang tidak ikut pun. Ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang, ada satu orang yang merasa dizolimi oleh Rasulullah SAW. Merasa pembagiannya tidak adil. Maka dia berteriak di dalam masjid, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ti'dil." Wahai Muhammad, bersikap adillah karena engkau wahai Muhammad tidak bersikap adil. Maka Rasulullah SAW kaget dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab langsung pegang pedangnya. Ini harus dibunuh orang ini. Tapi Rasulullah tenangin Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah mengatakan, "Waihak, in lam a'dil faman la ya'dil." Jika saya tidak bisa bersikap adil, lantas siapa yang bisa bersikap adil? Ini kan jawaban yang sangat masuk akal teman-teman. Karena Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul yang maksum, terhindar dari dosa. Jadi tidak mungkin tidak bersikap adil. Pria itu yang menuduh Rasulullah SAW zalim, dia merasa paling benar sendiri, merasa ada pembagian harta rampasan perang tertentu yang dia merasa benar, dan pembagian Rasulullah SAW salah. Contoh kedua teman-teman dari kehidupan sehari-hari kita, ketika ada ulama-ulama hebat, ketika ada ulama yang masih ada harga dirinya, yang menyuarakan Palestina di mana-mana, yang membahas Palestina, yang mengingatkan jamaah tentang Palestina, langsung dituduh oleh kaum Khawarij modern sebagai ustaz syubhat, ustaz bid'ah, ustaz hizbi, ustaz haraki. Padahal teman-teman yang dibahas adalah Palestina, yang dibahas adalah anak-anak yang dibantai, yang dibahas saudara-saudara kita yang kelaparan, yang dibahas wanita-wanita yang diperkosa. Bukan soal amalan ustaznya, bukan soal bid'ah atau bukan soal hizbi, tapi mereka tetap menuduh seperti itu. Harusnya bersatu dulu teman-teman. Tapi karena mereka merasa paling benar sendiri, maka mereka tetap menyalahkan ustaz-ustaz, ulama-ulama yang menyuarakan Palestina. Misalnya teman-teman, ketika ada demo atau aksi bela Palestina, demo di mana semua orang menunjukkan supportnya kepada seluruh dunia, bahwa umat ini masih peduli dengan Palestina. Demo atau aksi di mana tokoh-tokoh masyarakat datang menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Demo di mana ratusan orang, ratusan juta, bahkan miliaran juta dikumpulkan untuk memberi makanan dan minuman kepada saudara kita di Palestina. Aksi atas izin pemerintah, aksi atas izin pihak yang berwenang. Tiba-tiba teman-teman, aksi yang hebat, yang baik seperti ini dicap oleh kelompok Khawarij modern sebagai haram karena aksi demo protes ini adalah hal yang menyerupai orang kafir yang tidak boleh dilakukan orang muslim. Ya memang teman-teman, kalau kita buka buku kitab fiqih, maka kita akan ketemu bahwa memang soal aksi dan soal demo ini masalah khilafiyah. Tetapi apakah ini waktu yang tepat untuk membahas masalah-masalah khilafiyah? Apakah ini momen yang pas untuk membahas hal-hal seperti itu sementara saudara kita dibantai di Palestina? Tapi ya teman-teman, memang ini salah satu sifat Khawarij, merasa paling benar sendiri dan yang lain pasti salah. Yang kedua teman-teman adalah kebanyakan Khawarij itu adalah anak muda, orang yang umurnya masih muda tapi sangat vokal, tapi sangat berani menyesatkan dan membid'ahkan dan menyerangi orang lain. Dan seperti biasa, dua contoh. Satu contoh dari zaman para nabi dan sahabat, satu contoh dari zaman kita. Di zaman Ali bin Abi Thalib teman-teman, kelompok Khawarij itu keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib. Tentara Ali bin Abi Thalib isinya siapa? Tentara Ali bin Abi Thalib isinya para sahabat semua.
Sementara tentara Khawarij itu isinya tabi'in semua. Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Berarti orang-orang yang umurnya masih muda. Karena jarak peristiwa-peristiwa ini dengan Rasulullah sangat dekat. Khawarij itu menyalahkan semua sahabat teman-teman. Khawarij itu walaupun mereka tabi'in, walaupun mereka masih ilmunya di bawah para sahabat, mereka tetap menyalahkan para sahabat dan merasa paling benar sendiri. Umurnya masih muda, tetapi berani menyesatkan para sahabat yang masih bersama Ali bin Abi Thalib. Berani membid'ahkan para sahabat yang masih bersama Ali bin Abi Thalib. Berani mengkafirkan para sahabat yang masih bersama Ali bin Abi Thalib. Contoh kedua teman-teman dari zaman kita, ketika ada satu ustaz nasional yang ilmunya diakui seluruh dunia. Di semua dunia ilmunya diakui. Dia keliling dunia untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu. Ribuan murid yang beliau biayai. Puluhan bahkan ratusan keluarga yang beliau biayai. Ratusan orang menjadi hafiz berkat dukungan dari beliau. Ketika ustaz itu diundang ke ceramah, bukannya dikasih uang, tapi beliau yang kasih uang. Ustaz sehebat itu buat kajian yang tidak sejalan dengan pemikiran Khawarij modern itu, teman-teman. Tiba-tiba dicap oleh anak yang masih muda, yang lagi duduk rebahan di sofanya, dicap ustaz syubhat, dicap bid'ah, dicap tauhidnya bermasalah, dicap jangan didengar ustaz syubhat. Biasanya teman-teman di setiap zaman, di setiap era, di setiap bangsa, di setiap umat, yang paling banyak mensupport urusan umat adalah pemuda. Karena tenaganya masih full, kesehatannya masih full, masih sangat semangat. Tapi sayangnya di zaman kita ini teman-teman, kelompok Khawarij modern itu isinya banyak pemuda yang sengaja tidak membantu Palestina karena berbagai macam tuduhan yang diajarkan oleh ustaz-ustaznya. Dan tuduhan tersebut langsung dimakan begitu saja, tanpa dicek faktanya secara objektif. Contoh misalnya tuduhan yang dilontarkan oleh kaum Khawarij modern terhadap Palestina. Misalnya, Palestina itu Asy'ariyah, dan kaum yang tauhidnya belum lurus tidak pantas untuk dibantu. Kemudian yang kedua, tuduhan yang sangat terkenal, Hamas itu Syiah. Jangan berharap ada kemenangan kalau ada Syiah. Jadi teman-teman, umat jadi bingung gitu. Palestina itu Syiah atau Asy'ariyah sebenarnya. Jadi apa kadang-kadang Syiah, kadang-kadang Asy'ariyah gitu. Tuduhannya aja tidak konsisten, apalagi logikanya, analoginya dan lain-lain. Kemudian ada satu tuduhan yang sangat terkenal juga teman-teman. Katanya kalau belum menegakkan tauhid, jangan berharap bisa menang. Kemudian kelompok Khawarij modern itu ditanya, tauhid menurut kalian itu artinya apa? Mereka menjawab dengan santai, Allah di atas arsy. Ya Allah. Pemahamannya terhadap tauhid itu sangat sempit teman-teman. Hanya satu atau dua atau tiga masalah yang menjadi masalah khilafiyah dalam soal akidah dijadikan adalah pondasi utama agama ini. Menjadikan tauhid alat untuk menyerangi saudara sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat ketiga teman-teman, ibadahnya luar biasa. Ibadahnya sangat kuat. Salatnya luar biasa. Bacaan Al-Qur'annya itu bikin terharu dan bikin nangis teman-teman. Tapi selalu salah menafsirkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini teman-teman, ada hadisnya langsung dari Rasulullah SAW. Kita baca bersama. Yahqiru ahadukum salatuhu ma' salatihim. وصيامه مع صيامهم وعمله مع عملهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Salah seorang dari kalian meremehkan salatnya dibanding salat mereka. Ketika melihat salat mereka merasa, kok salat saya seperti ini ya? Kok salat mereka khusyuk sekali tapi saya belum bisa khusyuk? Puasannya dibandingkan puasa mereka. Ketika melihat puasanya, puasa Daud, puasa Senin Kamis, luar biasa. Kita merasa, ya Allah, ibadah kita masih kurang sekali. Dan amalannya dibanding amalan mereka. Ketika melihat mereka banyak sedekah, banyak amalan baik. Kemudian kita merasa, ya amalan saya masih kurang. Lihat kata Rasulullah, ini tentang Khawarij teman-teman. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus dari tubuh buruannya.
Ada satu hadis lagi teman-teman yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hashim di Al-Sunnah. Dan hadis ini derajatnya hasan. Hadis yang pertama derajatnya sahih teman-teman. Taib. Hadisnya, yaqra'una al-Qur'ana yazunnuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran dan mereka mengira itu mendukung mereka. Padahal Al-Quran itu hujjah atas mereka. Ini pesan dari Rasulullah SAW, teman-teman. Jangan tertipu oleh ibadahnya yang terlihat sempurna dari luar. Jangan tertipu oleh masjidnya yang nyaman, yang bersih, yang damai, yang khusyuk. Kalau masih suka salah menafsirkan Al-Quran dan hadis, percuma itu semua. Khawarij modern itu membaca satu hadis, teman-teman, merasa sudah memahami asal-usul masalahnya. Misalnya hadis, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Mereka sudah mengambil hadis ini dan membuat kesimpulan sendiri tanpa melihat hadis-hadis yang lain yang mendukung hadisnya, tanpa melihat cerita-cerita sahabat yang mendukung hadis ini atau menjelaskan hadis ini. Kemudian mereka ambil kesimpulan ini dan mengecap semua hal yang baru itu sesat. Ibarat orang, teman-teman, yang buka buku obat. Kemudian dia melihat bahwa jika dia minum obat A, dia akan sembuh. Jadi, dia langsung mengelari diri sendiri sebagai dokter. Kata dia, bedanya apa saya sama dokter? Kan dokter belajar di buku bahwa obat A ini bakal menyembuhkan penyakit B. Saya sudah tahu informasinya, berarti saya juga dokter. Berarti saya tinggal buka praktik, tinggal buka apotek, dan tinggal meresepkan obat ini kepada orang lain. Jangan menyulitkan ilmu. Ilmu kedokteran itu mudah. Mereka tidak paham, teman-teman, kalau memang obat ini diminum, memang bakal menyembuhkan penyakit B, misalnya itu. Tapi mereka tidak tahu, apakah obat ini cocok dengan semua umur atau tidak? Apakah obat ini punya side effect tertentu atau tidak? Apakah side effect ini cocok dengan semua orang? Apakah obat ini cocok dengan ibu hamil? Apakah obat ini cocok dengan ibu menyusui? Apakah obat ini cocok dengan anak-anak? Apakah obat ini jika diminum dengan obat lain bisa, boleh, atau harus diminum sendiri? Obat ini diminum sebelum makan atau setelah makan? Bagaimana caranya mengatasi side effect yang keluar dari obat ini? Itu yang mereka lakukan, teman-teman. Tapi bukan dalam bab kedokteran, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat yang keempat, teman-teman. Banyak dari mereka yang hafiz Al-Quran 30 juz. Tapi Al-Quran tidak sampai ke hatinya. Tahu, teman-teman, kelompok yang keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij itu, kelompok yang mengkafirkan Sayyidina Ali, kelompok yang mengkafirkan Muawiyah, kelompok yang mengkafirkan Sayyidina Utsman, mereka itu semuanya hafiz 100%. Semuanya hafiz, teman-teman. Mereka semuanya itu bukan sahabat. Tidak ada satu pun di antara mereka yang pernah belajar langsung dari Rasulullah SAW. Mereka semuanya hafiz. Sementara ada beberapa sahabat lain yang tidak sempat hafiz Al-Quran 30 juz. Bahkan mereka sebelum dinamai Khawarij, mereka dinamai Al-Qurra, para pembaca dan penghafal Al-Quran. Jadi, teman-teman, tolok ukurnya bukan hafal berapa juz. Tolok ukurnya bukan hafiz atau tidak. Percuma kalau Al-Quran tidak sampai ke hati, teman-teman. Seperti banyak orang yang hafiz 30 juz tapi tidak tergerak hatinya untuk menunjukkan supportnya kepada Palestina. Ditanya apa alasannya? Katanya tidak semanhaj. Sementara wallahi, teman-teman, saya bertemu dengan ibu-ibu di pelosok NKRI tercinta ini yang bahasa Indonesia saja tidak bisa tulis dan baca, apalagi baca Al-Quran, teman-teman. Tapi ibu-ibu itu punya hati nurani yang masih bersih, punya hati yang masih bersih. Ketika mendengar apa yang terjadi di Palestina, hatinya langsung tergerak untuk membantu, walaupun secara ekonomi beliau tidak mampu. Tolok ukurnya bukan hafal berapa juz, bukan khatam berapa kitab, tapi ilmu yang kita dapat ini sampai ke hati kita atau tidak. Kalau antum bisa hafiz 30 juz dan ilmu sampai ke hati dan dipraktikkan, alhamdulillah, ini pasti jauh lebih baik. Sifat kelima, teman-teman, Khawarij, kelompok yang sangat eksklusif.
Di zaman Ali bin Abi Thalib teman-teman, Khawarij suka buat masjidnya sendiri. Suka buat kajiannya sendiri. Masjid yang terpisah dengan masjid-masjid yang lain yang dimiliki seluruh umat. Kajian yang ustaz-ustaznya beda dengan ustaz-ustaz lain yang mayoritas di seluruh umat. Mereka suka ngundang ustaznya sendiri, bukan ustaz yang dari para sahabat. Menurut mereka para sahabat itu sudah salah jalan, sudah sesat. Mereka ngundang ustaz dari kaumnya sendiri, dari Khawarij. Mereka tidak mau bercampur baur dengan umat Islam yang lain. Dengan dalih teman-teman, mereka kafir, mereka menyimbang, mereka akidahnya tidak benar, tauhidnya belum lurus, asma dan sifatnya belum benar, tidak semanhaj dan lain-lain. Sifat kelima ini ana tidak perlu komentari teman-teman. Karena antum melihat sendiri suasana di sekitar antum seperti apa, khususnya di kota-kota besar. Sifat yang keenam teman-teman, kelompok Khawarij tidak menerima masalah khilafiyah sama sekali. Jadi teman-teman, hukum dalam agama Islam ini ada beberapa hukum yang fix, yang dalilnya jelas. Dan ada beberapa hal yang dalilnya tidak jelas. Atau dalilnya bisa ditafsirkan dengan dua cara yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Misalnya teman-teman soal khamar, itu jelas haram karena dalilnya sangat jelas. Jadi semua umat sepakati bahwa khamar itu haram. Sementara ada beberapa masalah lain yang dalilnya tidak jelas atau bahkan tidak ada dalil sama sekali. Maka kita masuk ke qiyas, masuk ke hal-hal yang lain. Yani bukan pembahasan kita hari ini pembahasan usulul fiqh. Misal seperti masalah cadar, masalah jenggot, masalah isbal, masalah kunut, masalah maulid, masalah zikir berjamaah, masalah tahlilan. Itu semuanya masalah khilafiyah teman-teman. Khawarij tidak menerima masalah khilafiyah itu sama sekali. Dan menjadikan masalah khilafiyah itu sebagai patokan untuk mengetes seseorang dari kelompok mereka atau tidak. Sama seperti perang Siffin teman-teman. Perang Siffin itu berhenti bagaimana? Berhenti ketika tentara Muawiyah meminta dari tentara Ali sesuatu yang namanya tahkim. Mungkin kalau kita jelaskan tahkim itu apa sekarang agak sulit. Tetapi teman-teman bisa melihat kajian-kajian ana yang sebelumnya yang cerita tentang awal asal usul Khawarij. Pokoknya masalah tahkim ini termasuk masalah khilafiyah pada zamannya. Menurut Ali bin Abi Thalib, masalah tahkim itu aman, gak ada masalah, boleh dilaksanakan. Tapi menurut Khawarij, masalah tahkim itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Maka mereka tidak menerima masalah khilafiyah ini, tidak menerima beda pendapat, dan mereka memutuskan untuk keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib dan menuduh sepupu Nabi SAW sebagai orang kafir, orang sesat, orang yang tidak seaqidah, tidak semanhaj dengan mereka. Sifat ketujuh teman-teman, Khawarij sibuk menghujat sesama muslim karena beda pendapat atau menurut mereka tidak semanhaj. Tetapi giliran ada musuh Islam yang membahayakan umat Islam, tiba-tiba diam. Seperti biasa, tidak ada perlawanan dan tidak dihujat, musuh tersebut tidak dihujat sama sekali. Dan seperti biasa, ada contoh dari zaman kita dan contoh dari para sahabat. Di zaman fitnah besar itu teman-teman, fitnah Siffin, masalah Siffin antara tentara Muawiyah dan tentara Ali, ada beberapa musuh yang mencari celah untuk menghancurkan umat Islam ini, seperti Romawi misalnya. Sampai pemimpin Romawi itu, pas ada perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, pemimpin Romawi itu kirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Isi suratnya begini, kami tahu bahwa kamu lagi bermasalah dengan Ali, dan kami merasa kamu berhak mendapatkan khilafah dibanding Ali, dan kami siap untuk support kamu dengan prajurit dan dengan tentara dan dengan alat perang. Kira-kira apa balasan Muawiyah teman-teman? Teman-teman, ini lagi perang dengan Ali bin Abi Thalib. Benar, perang benar. Banyak yang dibunuh, banyak masalah dan lain-lain. Kira-kira apa sih surat yang Muawiyah kirim balik kepada pemimpin Romawi? Kata Muawiyah, saya bertengkar dengan sepupu saya sendiri. Apa urusanmu? Demi Allah, jika kamu nggak diam, aku akan damai dengan sepupu aku sendiri dan datang untuk membunuh kamu. Jelas, padat. Kenapa teman-teman? Karena Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu seorang muslim yang lurus. Seorang muslim yang mengetahui mana musuhnya dan mana saudaranya yang cuman beda pendapat. Di waktu yang sama teman-teman, Khawarij kesibukannya apa? Kesibukannya adalah membid'ahkan, menyesatkan tentara Ali dan tentara Muawiyah. Padahal ada musuh lain yang sedang
siap-siap mencari celah untuk menghancurkan umat Islam, yaitu Romawi. Seperti zaman kita ini juga teman-teman, contohnya dari zaman kita, satu-satunya kelompok yang menyerangi Israel secara nyata di dalam lapangan adalah Hamas. Malah Hamas dituduh Syiah oleh Khawarij modern, Hamas dituduh akidahnya tidak benar oleh Khawarij modern, Hamas dituduh begini dan begitu oleh Khawarij modern. Tapi bagaimana dengan musuh Islam sendiri yang membantai Hamas? Bagaimana dengan musuh Islam yang membunuh anak kecil di Palestina? Bagaimana dengan musuh Islam yang memperkosa wanita-wanita di Palestina? Bagaimana dengan musuh Islam yang memperkosa pria-pria di Palestina? Bagaimana dengan musuh Islam yang ingin menjajah negara-negara Islam? Tiba-tiba teman-teman, Khawarij diam. Tidak berbicara sama sekali. Tidak ada kata sedikit pun yang disampaikan sebagai jihad bil lisan, jihad dengan lisan terhadap musuh itu. Sifat yang ke-8 dan sifat yang terakhir teman-teman. Khawarij itu dakwahnya kasar dan tidak menghormati orang yang berilmu, tidak menghormati tradisi setempat. Di zaman Ali bin Abi Thalib teman-teman, ketika Khawarij memutuskan untuk keluar dari tentara Ali, ada sahabat Rasulullah namanya Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah juga, anak Al-Abbas, salah satu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang hijrah paling terakhir. Karena ada banyak alasan, dipaksa oleh Quraisy dan lain-lain. Tapi pokoknya beliau hijrah pas Rasulullah mau Fathu Makkah, mau penaklukan Makkah. Pokoknya Ibnu Abbas minta izin dari Ali bin Abi Thalib untuk keluar ke tenda-tenda Khawarij jauh di pinggir kota untuk berdiskusi dengan mereka. Siapa tahu mereka bisa balik, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi Ali bin Abi Thalib mengizinkan Ibnu Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada dia, mau nggak aku kirim bersama kamu prajurit-prajurit dengan senjatanya supaya menjaga kamu di sana? Kata Ibnu Abbas, gak usah, aku pergi sendiri saja dengan pembantu saya. Saya kan pergi ke sana berbicara dengan saudara muslim, tidak mungkin mereka menyakiti saya. Tapi ketika Ibnu Abbas sampai sana dan mereka mulai berdiskusi teman-teman, diskusinya jadi panas dan mereka mulai menyakiti Ibnu Abbas secara fisik dan mereka hampir mau membunuh Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu diajarkan, dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Padahal dia sahabat, padahal dia posisinya sangat tinggi dalam Islam, padahal ilmunya jauh lebih tinggi pasti dari Khawarij. Tapi itu semua diabaikan oleh kaum Khawarij karena memang dakwahnya kasar. Mereka tidak mempertimbangkan umur, tidak mempertimbangkan posisi, tidak mempertimbangkan jabatan, tidak mempertimbangkan orang ini tokoh masyarakat atau tidak, tidak mempertimbangkan orang ini dihormati di tempatnya atau tidak. Sama seperti di zaman kita ini teman-teman, dakwah Khawarij memang jumlahnya mulai banyak akhir-akhir ini. Tapi ini hanya untuk sementara. Jumlahnya akan menurun, tapi pelan-pelan. Jumlahnya akan menurun sama seperti yang terjadi di seluruh negara yang lain. Tiba-tiba naik, terus tiba-tiba turun juga teman-teman. Karena dakwahnya kasar, dakwahnya tidak sopan, dakwahnya tidak lembut, dakwahnya tidak menghormati tradisi setempat, dakwahnya tidak menghormati ulama, dakwahnya tidak menghormati tokoh masyarakat, dakwahnya tidak menghormati orang yang memang terhormat di tempatnya. Apalagi di Indonesia teman-teman, di mana gaya favorit dakwah ini adalah gaya yang lembut dan tenang dan menghormati tradisi, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, di mana gayanya juga lembut dan menghormati tradisi. Mereka yang keluarkan Asy'ari dari Aswaja, saudara. Padahal Wahabi ini baru lahir abad ke-12. Aswaja udah ada dari awal, saudara, dari zaman salaf. Kok bisa yang lahir belakangan mengeluarkan Asy'ari sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas muslimin terbesar di dunia? Tidak ada satu dunia Islam pun yang gak ada Asy'arinya, saudara. Kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari Aswaja? Nah, ini gara-gara sikap ulama Wahabi seperti ini, sengaja atau tidak sengaja, ini menularkan kepada Wahabi yang ada di Indonesia. Mari kita lihat. Saudara, Wahabi Indonesia menghujat Asy'ari. Satu, saudara, saya tuliskan namanya Yazid Jawas dalam buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Saya sudah jelaskan di buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf.
Saya jelaskan tentang Khawarij, saya jelaskan tentang Syiah, tentang segala macam. Di Mulia dengan masalah di bagian akhir tentang firqah sesat ada jawabannya. Ya bukunya sudah masuk di Malaysia ini. Antum bisa baca. Bab 13 halaman 519 sampai 521 dia menyatakan Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Saya tidak fitnah, ada bukunya dijual. Dibaca orang, Saudara. Baik, yang kedua kita masukkan lagi, Saudara. Abdul Hakim Abdad. Saudara, dalam buku Risalah Bid'ah bab 19 halaman 295 mengatakan Asy'ari adalah firqah bid'ah. Berani betul dia membid'ahkan kaum Asy'ari, Saudara. Asy'ari ini mayoritas terbesar di dunia, Saudara. Baik, yang ketiga kita lihat, Saudara, yaitu Hartono Ahmad Jaiz dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan halaman 106 sampai 166. Dia mengatakan Asy'ari bukan ahlus sunnah yang dibawa imam yang 4. Dia tulis ada dalam bukunya. Saya tanya, ini hujatan bukan buat Asy'ari? Hujatan. Kita dianggap bukan ahlus sunnah, bahkan dianggap sesat, ahli bid'ah. Kemudian yang keempat, Mahrus Ali, ngaku mantan pengurus NU, Saudara. Dia mengarang lebih dari 10 buku. Isi bukunya, Saudara, menghantam habis amaliyah kaum Asy'ariyah dari kalangan NU. Jadi mereka sebut tuh yang namanya tabarukan, tawasulan, ziarah kubur, gosidahan, baca nasid islami, Saudara. Itu semuanya penyakit TBC. T-nya tahayyul, Saudara, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Dia kasih istilah. Jadi Asy'ari ini di Indonesia ini sudah mengidap penyakit TBC. Penyakit TBC itu penyakit tahayyul, penyakit bid'ah, dan penyakit khurafat. Ada dalam bukunya. Saya beli bukunya, Saudara. Ada 11 buku yang saya beli, karangan dia. Saya baca semua. Cuman jangan saya baca nanti saya dituduh Wahabi ya. Baca aja kan boleh untuk mempelajari. Baik, kita punya. Ini bukunya semua, ini yang kita tuliskan di sini kita punya. Saya nggak berani tuliskan di sini kalau saya nggak punya, Saudara. Nanti begitu dituntut, mana bukunya? Saya nggak punya. Ini bukunya semua ada di perpustakaan kita di MS, Saudara, Megamendung. Sebagian ada di sini. Baik, yang kelima, Firanda Andirja. Yang keenam, Khalid. Yang ketujuh, Bawazir. Yang kedelapan, Riyad Bajri. Ini semua bisa kita dapatkan dalam YouTube. Anda nggak perlu repot-repot beli. Buka YouTube ketemu. Tulis saja namanya ketemu, Saudara. Nah sekarang apa yang dilakukan Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia. Baik, sekarang kita bicara Asy'air. Asy'air inilah kelompok yang tersebar di tanah air kita ya, yang sering menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sampai sempat keluar sebagian pernyataan, barang siapa yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara maka dia sesat. Sampai begitu. Ada pernyataan, barang siapa mengatakan Allah di atas sesat, itu orang Asy'ariyah. Yang mengatakan Allah berbicara dengan bahasa, dengan suara dan huruf sesat ya. Padahal itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Muncul orang-orang Asy'ariyah sekarang, mereka menolak sifat di atas, kata mereka yang mengatakan Allah di atas sesat. Kita bilang, loh, guru kalian yang mendirikan mazhab Asy'ariyah menetapkan sifat Allah di atas. Kok kalian melawan guru kalian? Ya. Karena kalau kita bilang Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gini, mereka kayaknya kurang, Nabi bilang gini, kayaknya mereka kurang percaya. Kita bilang lah, Abul Hasan al-Asy'ari bilang dalam bukunya Allah berada di atas, bahkan ijma sahabat Allah berada di atas. Nah bagaimana? Akhirnya mereka ternyata ikut Asy'ariyah yang belakangan. Lah berarti yang belakangan menyelisih gurunya dong. Yang belakangan menyelisih pendahulunya, dan ini tidak benar. Nah kalau Anda mengaku bermadhab Asy'ari harusnya ikut siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Jangan bikin madhab baru belakangan. Paham? Yaitu ulama besar dari Mekah, Sayyid, seorang syarif, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia hantam habis, Saudara. Dia tentang semua, bahkan soal cium tangan dia musyrikan, Saudara. Silakan dengarkan ceramahnya di YouTube, Saudara. Baik. Nah, ini yang baru-baru ini ramai menggugat Sayyiduna, dan urusan minal aidin yang banyak diamalkan kaum Asy'ari di Indonesia digugat-gugat. Minal aidin bid'ah lah, enggak nyunnah lah. Murnian ikuti sunnah Nabi ini penting sekali. Allahu alam. Jadi tradisi khusus minta maaf, termasuk pada saat Idul Fitri pun tidak ada sebenarnya maaf lahir batin itu. Yang ada adalah para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Tentu saja orang yang melakukan ini adalah perbuatan yang tidak disalahkan, kita tidak salahkan. Tetapi kalau mau murni sesuai dengan sunnah Nabi maka tidak ada ibadah itu ya. Kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah Id, maka itu baru bid'ah. Saudara, nah kemudian disindir-sindir, apa tuh minal aidin? Selamat kembali, kembali dari apa? Mesti disebutin dong, kembali dari Jakarta, kembali dari Surabaya. Masya Allah, itu ada sindiran macam itu, Saudara. Nah, jadi sekali lagi hal yang nggak penting, Saudara. Mereka korek
akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Ini yang belum lama ini rame, saudara, mengatakan kaum Asy'ari itu kalau ba'da sholat tuh baca-baca selawat, saudara, itu lagi nyanyi itu lagu ba'da maghrib namanya. Masya Allah, kenapa usil? Kalau mereka nggak mau zikir bersama, ya nggak usah zikir bersama, nggak usah usil dengan amaliyah saudaranya. Orang NU yang baca sholawatan, saudara, orang-orang Asy'ari yang baca-baca qasidah, nggak usah usil. Nah kemudian Riyad Bajri, saudara, oh ini paling ekstrim lagi nih. Nah, dia katakan demo siapapun sesat dan halal darahnya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Makanya di Islam sebenarnya nih syariat Islam yang kayak begini nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya. Bahkan dalam rekaman lainnya dia katakan apa? Kita ini dituduh Wahabi. Hajar itu yang menuduh kita. Jangan datang itu. Ngapain kita datang itu kiai-kiai mereka? Kita hajar habis mereka. Ini termasuk wala dan barra. Jadi artinya kalau ada orang mendatangi Kiai Asy'ari, berarti dia nggak punya barra, nggak punya wala kepada tauhid. Silakan dengarkan, saudara. Jadi saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saudara. Ini fakta semua ada. Nah, jadi kalau memang saudara-saudara saya di Wahabi yang baik, yang santun, yang selama ini dekat dengan saya, tidak mau saya mengkanter persoalan-persoalan seperti ini, tolong nasihati nih mereka ini. Nasihati saudara-saudara mereka. Jangan mentang kita diam, mereka terus menindas kita. Jangan, bukan mereka aja yang hafal Quran, bukan mereka aja yang hafal hadis, bukan mereka saja yang tahu tafsir, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah ini gudang ulama, gudang ahli tafsir, gudang ahli hadis, gudang ahli usul, gudang ahli akidah. Mau yang mana ahlinya? Kita sediakan, saudara. Jangan jadi kalau nggak mau buat kita marah, tolong mereka ini direda. Suruh jangan bikin pernyataan yang mecah belah umat. Saya mau tanya, saudara, ini kalau pernyataan begini lama-lama Asy'ari tersinggung tidak? Lama-lama marah tidak? Kalau marah bisa jadi konflik tidak? Saya mau tanya, kalau begini caranya lama-lama Wahabi bisa diganyang tidak? Bisa diperangi tidak? Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara. Biarkan perpecahan yang terjadi di Syria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya, yang terjadi di Yaman, tidak boleh terjadi di Indonesia. Harus kita jaga Indonesia ini harus aman, tenang, damai. Dan selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas, saudara, di negara Republik Indonesia ini, kemudian mayoritas ini bersatu, betul-betul mengamalkan akidah, yaitu Ahlus Sunnahnya, insya Allah NKRI ke depan akan menjadi baldatun thayyibah. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi bukan memfitnah, tapi ini ada faktanya. Capek kalau saya harus kupas satu-satu, dia ngomong begini, jawabnya begini, capek, saudara. Mereka ini demen bikin sebar apa video mengkafir-kafirkan ibu bapak Nabi, kemudian memperkuat pakai dalil ibu bapak Nabi dibilang musyrik. Kita udah jawab sekalipun mereka tetap nggak ngerti, saudara. Sudahlah, kalau kau yakin ibu bapak Nabi itu musyrik, kafir, masuk neraka, cukup itu jadi keyakinanmu. Tapi jangan kau sebarkan di Indonesia yang mayoritas Asy'ari. Karena mazhab Asy'ari ini, saudara, pendapat yang muktamad, saudara, pendapat yang muktamad dan berlaku hingga hari ini, ibu bapak Nabi min ahlil fatrah la yuhasaban wa la yu'adzaban, tidak dihisab dan tidak diadab, bahkan akan masuk ke dalam surganya Allah. Kok semangat mereka? Semangat betul mereka mengkafir-kafirkan ibu bapak Nabi. Semangat, saudara, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi kafir. Ada dendam apa mereka dengan Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.